Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Laqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, pertama-tama tentunya khatib mengingatkan secara khusus khatib pribadi dan umumnya para jamaah sekalian agar senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin dengan sebenar-benarnya takwa. Berupaya maksimal menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, karena orang-orang yang paling mulia di antara kita di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah memberikan pesan singkat kepada seorang sahabatnya yang mulia. Seseorang yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke negeri Yaman. Seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Mu'adz bin Jabal. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Usika ya Mu'adz. Aku berwasiat kepadamu, wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan engkau tinggalkan di setiap selesai salatmu engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal nasihat, doa yang berisi makna yang dalam. Namun kalimat-kalimatnya singkat, mudah dihafal oleh kita semuanya. Nabi mengajarkan kepada Mu'adz, Allahumma a'inni, agar Mu'adz berdoa, ya Allah, tolonglah aku. Karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang lemah. Gak bisa apa-apa tanpa bantuan Allah. Kita bisa sampai seperti ini
Kita bisa sampai di titik ini atas pertolongan dari Allah, bukan atas kehebatan kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Mu'adz agar senantiasa terus minta tolong kepada Allah. Ini Mu'adz, seorang sahabat yang memiliki ilmu, yang diutus oleh Nabi untuk berdakwah. Diajarkan oleh Nabi agar terus senantiasa minta tolong kepada Allah. Apalagi dengan kita, makhluk yang lemah. Maka kita lebih butuh untuk terus senantiasa minta tolong kepada Allah. Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku. Ala dzikrik, untuk berzikir kepadamu agar senantiasa lisan kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia, ma'asyiral muslimin, hatinya berubah-ubah. Kadang sedih, kadang kecewa, kadang khawatir, kadang gelisah, gundah gulana. Kita semua butuh ketentraman hati, dan Allah Subhanahu wa taala berikan jalannya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir hati seseorang akan menjadi tenang, tentram? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Mu'adz, ya Allah, bantulah aku agar aku senantiasa bisa berzikir kepadamu, bisa senantiasa mengingat engkau. Dan ma'asyiral muslimin, lihat bagaimana pertolongan Allah datang untuk orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa mengingat Allah. Dalam kisah Nabi Yunus alaihissalam, pada saat Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, padahal belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, naik sebuah kapal mengarungi samudra, dan ternyata Nabi Yunus dimakan oleh ikan yang besar, ditelan oleh ikan yang besar. Di dalam gelapnya malam, gelapnya samudra yang dalam, dan gelapnya berada dalam perut ikan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana cara menyelamatkan Nabi Yunus? Ikan yang sangat besar tentu akan berenang di lautan yang dalam, dan tidak ada GPS. Gak ada yang bisa menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam kecuali Allah. Maka yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam, meminta kepada Allah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. La ilaha illa anta. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Terus Nabi Yunus alaihissalam mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Memohon ampun kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Rabbul Alamin. Sampai Allah keluarkan Nabi Yunus alaihissalam, Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Allah berfirman, kalaulah bukan seandainya Yunus, Nabi Yunus alaihissalam itu termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah, termasuk orang-orang yang bertasbih kepada Allah, niscaya Nabi Yunus akan terus berada dalam perut ikan sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan. Lihat bagaimana berzikir kepada Allah, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan pertolongan pada saat hamba tersebut mengalami kesulitan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Nanti di akhirat, pada saat manusia meninggal dunia dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengabarkan kepada kita semua bahwa manusia akan dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi kebingungan seperti belalang yang berterbangan, laron-laron berterbangan tanpa arah. Tubuhnya tidak memakai pakaian, belum disunat, kemudian tidak
menggunakan alas kaki, sementara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jarak antara matahari dengan manusia sejauh 1 mil. Sangat dekat. Kurang dari 2 kilometer. Begitu panas, begitu kepayahan kondisinya di padang mahsyar pada saat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa ada orang yang keringatnya sampai ke tumit. Ada orang yang keringatnya sampai ke pinggangnya. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan amal soleh dulu di dunia masing-masing. Kondisi manusia kepayahan, kondisi kesulitan, kondisi kehausan. Dan ini semua terjadi ribuan tahun lamanya. Menunggu akan dimulainya hisab. Menunggu kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi kepayahan seperti ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala siapkan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan kepada 7 golongan. Dan di antara ke-7 golongan tersebut adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang terus berzikir kepada Allah dalam kesendiriannya dan berlinang air matanya. Ma'asyiral muslimin, luar biasa kebutuhan kita akan zikir kepada Allah. Di dunia Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala juga akan berikan pertolongan buat orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Dalam kesendiriannya dia menangis terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukannya. Seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat alaina." Sesungguhnya syariat Islam ini sudah banyak sekali untuk kita. Fababun natamassaku bihi jami'. Ya Rasulullah, 1 bab saja. Ajarkan untukku 1 pintu, 1 bab saja yang dengannya aku bisa berpegang teguh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan mengingat Allah. Zikir kepada Allah, ma'asyiral muslimin, membuat hati seseorang akan hidup. Mudah menerima ilmu, mudah menerima hidayah, sehingga dia digerakkan oleh Allah, mudah untuk bergerak beramal soleh, duduk di majelis ilmu, berdiri sholat berjamaah bersama para jamaah yang lain. Sementara orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang mati, hatinya keras, sulit menerima hidayah. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah kamatsalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita semuanya, sebagaimana dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanih. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa yang agung. Allahumma a'inni ala dzikrik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, wa syukrik, dan senantiasa bersyukur kepadamu. Semua yang kita raih, semua yang kita dapatkan, semua yang kita miliki pada saat ini tidak lepas dari pertolongan Allah dan nikmat Allah untuk kita semuanya. Maka itu semua
harus kita sadari bahwa itu semua akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya, summa latus'alunna yauma idzin 'anin naim. Kalian semua akan ditanya tentang kenikmatan yang Allah berikan untuk kalian. Maka kenikmatan yang Allah berikan ini harus digunakan untuk ketaatan, untuk amal soleh sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Dan kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya untuk kita semuanya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku untuk kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan yang melimpah untuk orang-orang yang bersyukur. Wa sanajziz syakirin. Dan sungguh kami akan berikan balasan untuk orang-orang yang bersyukur. Wa in tashkuru yardahu lakum, kata Allah. Kalau kalian bersyukur, maka Allah ridho kepada kalian semuanya. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari doa ini, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika, yang terakhir, wa husni ibadatik, beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mengajarkan bagaimana cara kita mentauhidkan Allah, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dan kita semua diberikan kesempatan hidup saat ini, maka kita perlu gunakan untuk belajar kembali bagaimana dengan sholat kita. Sudahkah sholat kita ini benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau masih hanya sebatas ikut-ikutan? Bagaimana ibadah kita? Bagaimana cara menata hati kita dalam bersikap kepada orang-orang? Bagaimana kita bersikap kepada Allah Rabbul Alamin? Maka ma'asyiral muslimin, doa ini memberikan pelajaran yang sangat berharga. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, aku minta tolong kepadamu agar senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrik, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.